Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mau pesan Roma? Alhamdulillah. Kumaha teh yakin sama Lihna. Sehat, sehat, sehat. Ah, buka bingit dah. Mas, kurang kawitan deh. Mas, sore. Mangga, mangga. Mas, selamat ya. Alif yang kaitan apa? Mohon. Mangga, mangga Pak. Kebetan Pak. Tapi di kawitannya. Mangga, mangga. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya lah pada kesempatan ini kita bisa melakukan silaturahmi walaupun dalam jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi tingkat tinggi, teknologi bagaimana zamannya yaitu zaman industri 4.0. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan berkah dan juga kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita dihadapkan pada kondisi-kondisi di mana pada saat ini anak-anak generasi sekarang disebut dengan zaman milenial dan kita hidup pada zaman purba atau zaman old. Maka bagaimana untuk menjembatani antara anak milenial dengan guru-guru yang zaman akhir pada zaman old pada hari ini akan disampaikan oleh presenter atau narasumber Pak Soleh Permana dari SMA Negeri 1 Manunjaya, dan juga kegiatan ini akan langsung dipimpin, dimoderatori oleh Bapak Dede Rahayu. Bapak Dede Rahayu dari SMA Negeri 1 Manunjaya. Kepada Bapak Dede Rahayu disilakan untuk memandu acara ini. Saya atas nama host, terima kasih. Assalamualaikum. Halo Pak, jelas Pak? Jelas. Ade direkam, Panur. Oh iya, udah bilang. Ya. Ade, lihap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberikan dalam menjalankan awal salam terima kasih kepada Bapak telah awali dan saya Bapak Ibu Dede Rahayu demonstrator, dan selanjutnya kegiatan ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Menkom. Beliau sebagai narasumber akan menyampaikan materi yang menarik berkaitan dengan Pak Jamanto, juga berkaitan dengan guru Jamanto. Dan bagaimana kedua hal ini menjadi yang keduanya akan saling berkaitan. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan
partisipan yang sudah hadir di room kami. Kita pertemuan kita ini biasa selanjutnya Bapak dan Ibu untuk mengefektifkan waktu, mari kita bersama dari narasumber kita. Karena itu kepada yang terhormat Bapak Om, disilakan Pak. Ngatur nuhun Pak Dede, Pak Nur Yakin, ngasihan waktu sareng kesempatan Kak Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berkenan hadir di sini, pada kesempatan kali ini saya ditodong langsung nih untuk menjadi narasumber. Tapi pada kesempatan ini saya tidak akan memberikan materi, saya hanya sharing saja, kita diskusi saja Bapak dan Ibu di room ini ya, karena saya pun membutuhkan informasi dari pengalaman Bapak dan Ibu selama mengajar di tempat Bapak Ibu, bagaimana strategi menghadapi siswa zaman now ini gitu ya. Jadi nanti kita akan lebih banyaknya diskusi di sini ya. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk share screen di room ini. Silakan Pak Soleh. Ada Pak Dede muncul? Ya, ada Pak. Nah. Oke, Bapak dan Ibu, ini saya pada kesempatan ngambil tema guru zaman old versus dalam kurung mendidik. Versusnya jadi bukan berkesannya akan mengadukan guru dengan siswa ya. Jadi saya kasih tanda kurung di situnya, ada kata kuncinya mendidik. Jadi guru zaman old mendidik siswa zaman now ya. Kita akan mencari tools yang dapat menjembataninya ya. Kalau kita lihat ilustrasi gambarnya, dulu katanya tahun 60-an itu kalau siswa dapat nilai yang grade-nya kurang baik, itu orang tuanya yang marah ya. Kalau sekarang itu siswa yang dapat grade-nya kurang baik itu malah marah ke guru, datang dengan orang tuanya lengkap, meneror gurunya. Gitu ya Pak Dede ya? Betul Pak Soleh. Lanjut. Di sini ada sebuah quote yang selama ini saya pakai kalau setiap saya ngajar. Ada sebuah quote dari Ali bin Abi Thalib ya. Didiklah anakmu sesuai zamannya karena mereka hidup bukan di zamanmu. Nah, ini quote ini yang selalu saya pegang begitu saya masuk ke dunia pendidikan gitu ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan anak didik kita mengikuti zaman kita, tapi kita yang harus membuka diri, harus memberanikan diri untuk masuk ke dunia mereka, ke zaman-zaman mereka gitu ya. Nah, pada saat kita masuk itu pasti akan terjadi gap, akan terjadi jarak, akan terjadi pemisah antara kita dengan mereka ya. Untuk itu di kesempatan hari ini marilah kita sama-sama membantu mencari solusi itu ya, karena di tempat kita ini banyak sekali teman-teman kita, guru-guru yang senior yang pengalamannya jauh lebih banyak dari kita ya. Hanya pada saat mereka mengajar itu terdisrupsi dengan keadaan sekarang ya. Padahal dari sisi skill, dari sisi kemampuan mereka mengajar itu jauh lebih baik daripada kita. Nah, sekarang bagaimana kita membantu rekan-rekan guru kita supaya kemampuan mereka ini bisa terterapkan kepada siswa zaman sekarang dengan dibantu sebuah tools gitu yang ada sekarang.
Pada intinya seperti itu, ya. Itu. Ini kenapa saya angkat ini karena pertama kali saya tahu begitu saya jadi operator UKG ya, ujian kompetensi guru, itu banyak guru-guru SD, SMP yang di wilayah Tasik Timur ya, wilayah Manonjaya, Cikatomas, Cineam, itu banyak yang sudah sepuh ya, mereka harus ujian komputer, menguji kompetensinya, bahkan ada yang megang mouse sampai bergetar gitu ya, baru pertama kalinya megang mouse. Nah itu kan satu hal yang harus kita jembatani gitu kan. Ya jadi kasihan nanti ke anak didiknya, mereka tidak bisa menerima sebuah metode pembelajaran dengan cara seperti itu. Ya. Baik, kita lanjut ya. Ini ada sebuah ilustrasi, mungkin kalau dulu anak-anak kalau bermain seperti ini, kalau yang sekarang itu mereka bermain dengan gadgetnya, dengan PlayStation-nya, ya. Kemudian ada ilustrasi seperti ini, kalau dulu kita dilarang bermain, lama-lama bermain di luar, sekarang orang tua kita nyuruh kita bermain di luar karena mereka kalau di rumah itu akan terus-terusan main gamepad-nya, ya. Kemudian kalau lihat cita-cita dulu, mungkin saya kalau ditanya cita-cita sama orang tua, cita-citanya apa, saya selalu jawab ingin jadi dokter, ya, jadi astronot dan lain-lain gitu ya. Sekarang anak-anak sekarang begitu ditanya cita-citanya, ada yang ingin jadi blogger, YouTuber, freelancer, cryptocurrency miner dan lain-lain. Istilah-istilah ini bagi guru-guru yang old mungkin tidak mengerti istilahnya, bahkan mengucapannya pun pasti mereka akan merasa kaku ya dengan istilah ini. Nah, kita perlu jembatan untuk mewujudkan cita-cita mereka, dan kita perlu jembatan untuk membantu guru-guru supaya bisa menyampaikan pendidikan karakter yang mereka punyai supaya bisa tersampaikan kepada siswa-siswa zaman sekarang. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ketangkap Pak Dede, suaranya jelas ya? Jelas Pak, jelas. Jelas, Pak Soleh, lanjut. Ya. Lanjut Pak. Nah, ini juga ada sketsa kalau anak dulu kalau dihukum itu tinggal dikunci di kamar, dikerem, udah beres. Ya. Kalau anak sekarang gampang hukumnya, pada mana wifi-nya. Ya, jangan dikasih kuota. Udah, mereka itu ada sebuah hukuman bagi anak-anak sekarang. Ya, mereka nggak bisa megang gadget, nggak punya kuota, nggak punya akses wifi, itu merasa menjadi sebuah hukuman ya bagi anak-anak zaman sekarang. Ya. Nah, hal-hal seperti ini harus kita pahami, harus kita tahu bahwa terjadi perubahan. Ya, perubahan yang begitu cepat ini ya akan terjadinya gap yang begitu jauh antara guru dan siswa nantinya. Ini ada slide dari Pak Agus Hermawan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Saya ambil beberapa poinnya. Di sana Pak ada catatan mendidik generasi milenial. Generasi di mana mereka lebih cepat dari apa yang kita ajarkan terkait dengan pemanfaatan teknologi. Ada istilah generasi X. Ini generasi yang lahir pada tahun 65 sampai 80. Ada generasi Y yang lahir tahun 81 95 dan ada generasi Z yang lahir tahun 96 sampai sekarang. Generasi Z ini sudah sangat akrab dengan gadget sejak mereka dalam kandungan. Ya, anak sekarang kalau lahir itu kalau nangis bisa kita diamkan hanya dengan dikasih sebuah smartphone, maka mereka bisa berhenti menangisnya gitu ya. Nah ini tantangan nantinya akan jadi kita. Jadi ini adalah generasi yang kita hadapi adalah generasi Z. Sebelumnya di pemateri yang sebelumnya itu banyak pemateri yang sumber yang menerangkan mengenai industri 4.0. Saya tidak akan begitu banyak ngebahas ini. Ya. Di situ ada old industri yang jadul, ya. Kemudian ada industri yang 4.0 sekarang. Ada blogger, web developer,
apps creator, ya, down operator, smart shift listener, dan lain-lain. Ini istilah-istilah yang baru nantinya. Jadi akan muncul istilah-istilah atau jenis pekerjaan yang baru nantinya, dan akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang terdisrupsi, akan banyak yang gulung tikar, ya. Kita lihat Nokia yang begitu dulu dengan angkuhnya begitu hebatnya, mereka dengan seketika langsung tutup, ya, gitu ya. Gitu. Jadi akan ada new business model nanti ke depannya. Nah, salah satu yang menjembataninya adalah digitalization, ya, literasi digital. Ini akan kita bahas nantinya tentang literasi digital, meskipun nanti literasi lain yang dibutuhkan itu banyak. Tapi saya akan fokus ke digitalnya saja, ya, communication, product, consumption, dan lain-lain. Ya. Ini adalah tantangan di abad 21, menjadi literat di abad ke-21. Ya, ada literasi baca tulis, literasi numerasi, sains, finansial, digital, budaya dan kewargaan, dan lain-lain. Ya. 6 literasi ini yang harus menjadi bagian dari kita, ya, termasuk guru, menjadi literat di abad ke-21. Nah, saya nanti akan saya garis bawahi adalah menjadi literatnya adalah literasi digital. Nah, ini akan saya bahas nantinya, ya. Nah, akan kita diskusikan ini adalah literasi digital ini. Ya. Oke, kita cermati apa gapnya. Apa gap antara siswa dan guru. Ya. Ini adalah tantangan dunia pendidikan seluruh dunia. Apa yang jadi gapnya? Kita lihat di sini. Kita sebagai guru diberi tugas untuk mempersiapkan generasi abad ke-21. Ya. Ini ya tugas berat kita. Masalahnya banyak guru yang berasal dari abad ke-20. Nah, ini gapnya. Ya. Melalui sekolah yang sudah terbentuk sejak abad ke-19. Dengan metode pembelajaran abad ke-18. Gitu ya. Masih banyak yang seperti ini. Untuk dapat memahami fenomena pembelajaran abad ke-21, ya, jadi untuk mendalami fenomena ini dibutuhkan kemauan kita untuk membuka hati dan membuka pikiran. Ya, jadi kita butuh hati kita terbuka, pikiran terbuka bahwa ini yang terjadi. Ya, kita disuruh mempersiapkan generasi abad ke-21, tapi masih banyak guru yang dari abad ke-20. Sekolahnya di abad 19 dengan metode pembelajaran di abad ke-18, ya. Masih banyak guru yang datang ke kelas tanpa membawa buku apapun, hanya membawa spidol atau membawa kapur tulis, ya, dengan anggapan bahwa materinya sudah saya pahami, saya sudah mengajar berpuluh-puluh tahun, materinya sudah melotok, ya. Itu sudah tidak dibutuhkan lagi oleh zaman sekarang, ya. Karena anak-anak begitu googling sudah dapat. Nah, sekarang bagaimana kita menjembatani itu? Kita harus masuk ke dunia mereka. Kita harus mau merubah pikiran kita, merubah hati kita, merubah sikap kita, sehingga kita harus minimal setara perangkat yang mereka gunakan bisa kita gunakan juga. Ya, itu yang harus kita jembatani. Dan ini tugas kita, Bapak Ibu guru yang ikut di forum ini, di kegiatan VCT ini, mungkin Bapak Ibu guru yang beruntung, ya, karena ICT sudah dijadikan bagian dari kehidupan Bapak dan Ibu dalam menjadikan bahan untuk presentasi atau bahan ajar di dalam kelas kita. Nah, sekarang ini kan terjadi pada saat ada wabah ini, kita harus
mengajar di rumah, akhirnya kan banyak guru yang kelabakan. Mereka tidak mau, ini tugas kita untuk membantu mereka, ya. Akhirnya muncul laporan ke pengaduan anak itu, ya, ke KPAI, ya, banyak yang pengaduan bahwa anak malah stres pada saat tinggal di rumah, ya, gitu ya, karena tidak terstruktur seperti apa penugasan. Lanjut ya, masih ada waktu Pak Dede? Ya, masih Pak. Masih. Oke. Untuk itu kita butuh tools, ya, kita butuh tools, butuh alat untuk bekerja, ya. Tools apa? Literasi ini adalah literasi informasi dan ICT menandai perubahan besar di masa depan yang mungkin sama pentingnya pada saat orang dulu menemukan sebuah mesin, menemukan sebuah alat dan lain-lain, ya. ICT ini bisa merubah paradigma dan cara berpikir guru-guru yang model pengajarannya yang sudah jadul itu bisa merubah, ya, dengan begitu cepatnya, ya. Nah, itu dengan toolsnya yaitu adalah dengan ICT. Apa itu literasi digital? Literasi digital bagi guru zaman old atau zaman now, ya, baik guru yang dulu atau yang sekarang, itu adalah kemampuan untuk pertama menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membagi, membuat konten menggunakan TIK, ya, dan internet, ya. Kalau misalkan sekarang itu kita bisa menjadikan internet sebagai bahan untuk menambah literasi kita, ya, menggunakan internet juga. Ada 3 melek digital, ya. Kalau kemarin ada istilahnya melepek, ya, ada yang kemarin dan narasumber yang menyebutkan melepek gitu, ya, melek teknologi, ya. Ada 3 melek digital mungkin bagi guru. Yang pertama adalah melek perangkat keras, melek hardware-nya. Melek hardware itu seperti apa? Jadi guru-guru yang punya HP-nya jadul, kita supaya anak-anak kita pakai HP-nya apa sih? Ya, misalkan HP-nya, smartphone-nya banyaknya Android, yang minimal gurunya ngikutin juga punya Android dulu, ya. Kemudian yang dulunya pakai papan tulis, coba ada proyektor yang di kelas dimanfaatkan. Yang tadinya tidak membawa laptop, coba bawa laptop aja dulu, ya, ikuti aja dulu itu. Nanti kita akan sedikit-sedikit belajar, ya, apa saja sih yang dibutuhkan, ya, dari mulai pengguna smartphone, kemudian komputer, proyektor, dan lain-lain, ya. Karena kita tidak bisa memaksa anak untuk anti gadget selama di kelas, karena di sebagian, terutama di kelas saya itu, karena saya ngajarnya komputer, itu gadget itu, smartphone harus menjadi bagian dari alat mereka untuk meningkatkan kompetensinya, ya, dengan menggunakan smartphone. Kemudian yang kedua adalah melek perangkat lunaknya, softwarenya, ya. Jadi software apa saja yang digunakan, mungkin bagi kita banyak pilihan yang sudah kita tidak asing, ada LMS dan lain-lain. Tapi bagi guru-guru yang sudah rentan usianya, mereka tidak perlu banyak-banyak, cukup satu aja. Ya, nanti kita akan berbagi tipsnya saja seperti apa yang kita diskusikan. Kemudian yang ketiga adalah melek regulasi, ya. Regulasi yang berhubungan dengan ICT. Kita bahas mungkin ya gambarannya. Nah, ini melek hardware, ya. Kita harus minimal tahulah kegunaan komputer ini untuk apa, laptop ini scanner untuk apa, ada kamera, ada access point, printer, dan lain-lain. Minimal kita mengenal dan bisa menggunakannya ini. Nah, ini perlu kita kolaborasi. Jadi guru-guru yang sudah bisa menggunakan ini wajib harus mengajarkan guru-guru yang belum diberi kesempatan zaman waktu dulunya berkenalan dengan benda-benda ini. Kita harus memperkenalkan juga seperti ini, ya. Kemudian alat komunikasinya, ya.
Bagi mereka yang dulu hanya pakai alat komunikasinya yang Symbian ya, seperti Nokia yang zaman dulu itu, sekarang sudah berubah. Orang pasti pakai zamannya Android. Ya hampir ya. Kita survei aja di kelas kita. Kalau di SMK itu udah bawa HP. Saya nggak tahu untuk anak SD bagaimana peraturannya. Tapi kalau di SMK itu pasti semuanya punya HP. Ya, 90% mereka punya Android. Daripada Androidnya mereka manfaatkan dengan hal-hal yang tidak benar, ya kita arahkan, ya. Mungkin ada anak yang kelakuan di dalam kelasnya itu baik, nilainya selalu A, selalu 100, nilai akademiknya bagus. Tapi begitu kita lihat media sosialnya, wah ternyata ya, ada hal yang tidak sepantasnya ditampilkan gitu kan. Nah itu kan kalau misalkan guru-guru yang punya kompeten untuk membenahi karakter siswa ini tidak mengerti tentang teknologi yang mereka gunakan, mereka tidak punya akses untuk masuk ke dunia, guru-guru tersebut tidak punya akses untuk masuk ke dunia siswa tersebut, ke anak-anak zaman sekarang ya. Nah setidaknya kalau mereka punya akses seimbang pengguna teknologinya, mereka minimal bisa ngasih komentar dalam status siswa-siswa kita gitu kan gitu. Itu dari sisi hardware. Kemudian dari sisi software, kita jembatani dari sisi software. Sekarang banyak sekali software yang dipakai untuk dunia pendidikan ya. Banyak yang LMS, open course, berbasis video dan lain-lain. Ini contohnya banyak sekali ya. Kemudian ada berbasis collaboration, ya ini Drive, Edmodo, kemudian ada Office 365 dan lain-lain ya. Ini banyak sekali ya. Ada rumah belajar nih dari Kemdikbud ya. Dari Google, Microsoft juga, vendor-vendor yang besar juga pasti mereka punya program akademinya ya. Di sekolah saya aja ada 3 akademi yang sudah masuk. Ada Oracle Academy, ada Cisco Academy, ada Mikrotik Academy. Itu semuanya CSR dari vendor-vendor besar ya, vendor-vendor yang menguasai teknologi dunia ini. Itu mereka punya program akademinya ya gitu. Itu bisa kita manfaatkan ya. Bahkan di tempat saya hampir semua siswa yang di jurusan LPL itu sudah menggunakan fasilitas itu ya. Jadi semua kurikulumnya sudah ada, sudah standar industri. Kemudian ini tahun 2019 nih, ternyata medsos ini yang mendominasi ini, dari mulai Facebook, WhatsApp, Messenger. Nah ini kita bisa manfaatkan. Nah kalau misalkan siswa kita pakai Facebook, ya minimal guru-guru yang belum mengerti itu dibuatkan akunnya Facebooknya. Mereka bisa mengasih strategi membuat grup kelasnya, ya sehingga yang tadinya tatap mukanya hanya di kelas bisa berinteraksi di grup kelas, di grup Facebooknya, ya. Jadi guru-guru yang punya kemampuan terbatas dalam hal menggunakan teknologi ini tidak perlu banyak-banyak, ya. Kalau misalkan yang biasa dipakainya WhatsApp atau Facebook, udah itu aja. Dari situ mereka mengedukasinya dengan cara sendiri, ya, memantau status siswa-siswanya, memberikan masukannya dan lain-lain, ya. Sehingga teknologi ini bisa menjembatani, bisa menjadi penyetara antara guru yang zaman dulu dengan siswa sekarang dengan cara sederhana, meskipun hanya dengan satu akun dengan Facebook saja, tetapi cukup efektif untuk sekarang itu seperti itu ya gitu. Kemudian terakhir adalah melek regulasi ya, melek regulasi. Sekarang ada undang-undang ITE. Nah, guru pun harus minimal tahu seperti itu. Kita harus tahu pada saat ada pembulian terhadap siswa di dalam medsos akan ada hukumannya ya. Di situ ada jelas ada yang melakukan perjudian, tindak asusila dan lain-lain. Nah ini kita harus tahu seperti itu ya. Nah ini adalah 3 melek digital yang harus dikuasai oleh guru ya, secara sederhana aja dari segi hardware, software dan undang-undangnya, regulasinya saja ya. Mungkin itu saja Pak Dede yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan penyampaian ini bisa jadikan bahan untuk kita berdiskusi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soleh yang sudah memaparkan bagaimana cukup jelas, cukup detail ya, yang bisa kita terima Bapak dan Ibu. Tapi ada 3 hal yang cukup menarik apa yang disampaikan oleh presenter kita tadi Bapak dan Ibu. Yang pertama, bagaimana kita mengikuti perkembangan. Salah satunya adalah kita harus melek hardware. Ya. Nah ini juga penting bagi kita sebagai pendidik yang senantiasa akan mengikuti perkembangan yang terjadi dari adanya perubahan global. Yang kedua adalah melek perangkat lunak atau software Bapak Ibu. Nah, apalagi kita mengikuti kegiatan itu dituntut melakukan berbagai perangkat lunak yang ada sehingga kita diupayakan mengikuti. Dan selanjutnya juga kita senantiasa harus mampu supaya regulasi. Karena berkaitan dengan IT ya, Pak Soleh, ini tentu banyak sekali hal-hal yang menjadi tantangan ke depan. Apabila kita terlalu kebablasan, juga jadi masalah buat kita. Perangkat yang kemudian dan disosialisasikan, diedukasi kepada baik Bapak dan Ibu. Apa yang disampaikan oleh presenter kita cukup menarik. Tentu bagi Bapak Ibu banyak hal-hal yang disampaikan. Kalau ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas yang ada di dalam website ini, bisa dengan raise hand ataupun menuliskan pertanyaan ya, di kolom chat yang tersedia. Itu kami persilakan kepada para partisipan untuk berpartisipasi dengan atau silakan Bapak dan Ibu. Dan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang Bu Eti katanya mau nanya. Presensi sudah ada. Ya, katanya sudah ada yang mau bertanya. Silakan. Pak Isan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Soleh? Alhamdulillah, sehat Bu. Pembahasan yang sangat menarik ya Pak. Dan saya merasa menjadi guru all nih Pak. Ya, tentunya persepsi all di sini mungkin tidak dilihat dari umur nominal angka ya Pak. Tetapi dilihat dari kemauan yang tinggi untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sikap Bapak menghadapi rekan kerja atau cara Bapak mengajak rekan kerja supaya teman-teman kita di lapangan bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena realita di lapangan kan masih banyak guru yang tidak peduli terhadap perkembangan era digital ini. Itu saja Pak. Saya ingin tahu gitu ya, bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pertanyaannya bisa langsung dijawab saja Pak Soleh. Mangga tuh sebelum ku Abi pilih Pak Dede, pilih Pak Dede Nambihan. Pengalaman dari Australia gimana nih pengalaman dari sana Pak? Ya, nanti barangkali Pak Soleh insya Allah akan tapi ini berkaitan dengan pertanyaan Bu Heti, kira-kira kiat-kiat apa yang bisa dilakukan oleh Pak Soleh terhadap teman-teman yang ada di lingkungan pendidikan kita. Ya, itu ya ketangkap sih poinnya. Sebenarnya begitu IT harus menjadi bagian dari guru selama mengajar itu, kalau saya lihat tuh ada 3 tuh. Ada yang menangkap dan menerima gitu ya, dan mau mempelajarinya ya. Ada yang menerima tapi hanya sekedar gugur tugas, saya nawe ya, HP di bawah, laptop di bawah, tapi dia bukan anggarnya ngajar setiga gitu ya gitu. Tapi ada yang sama sekali menolak ya, mereka kekeh nggak mau dengan alasan dasar kedeung deui urang mah ngan 2 tahun deui gitu kan.
Ya, misalkan 2 tahun dia ngajar kalau di tempat saya semua guru yang ada di SMK Manonjaya itu harus punya kemampuan menjalankan tadi dari segi hardware, software, dan yang 2 aja yang diutamakan. Regulasi sih tidak begitu, cukup hardware dan software aja dulu untuk yang ini. Karena apa? Tapi yang cukup yang sederhana. Apa yang kalau ada guru yang datang ke saya tanya, Bapak yang punyanya apa? WA, Facebook, YouTube, atau apa? Kalau hanya punya WA, cukup itu saja. Cukup dengan satu medsos, misalkan pakai WA, tapi dilakukan secara kontinu. Jadi anak sudah terimage kalau misalkan si guru ini ngajar, pasti harus WA aktif atau Facebooknya aktif. Ya. Sekarang ini banyak guru-guru yang tiba-tiba memakai Google Class, itu juga bagus, ya. Ada yang tiba-tiba ini, tapi kalau selama sebelum ada wabah ini cukup dengan satu tools aja. Tapi istiqomah dengan itu gitu kan. Sudah tidak perlu mengembangkan, cukup dengan Facebook. Di Facebook ini si Bapak ini saya buatkan sebuah grup kelas, nanti dia maintenance minimal kalau misalkan dia jadi wali kelas untuk menjaga di kelasnya tersebut kondusif, ya, informasinya seperti itu. Kemudian disurvei siswanya itu apa yang paling akun yang paling banyak dipunyai oleh siswa tersebut. Karena apa? Biasanya siswa ini dari satu akun ini biasanya akan terjadi hubungan dengan akun yang lain. Jadi kalau misalkan ada satu siswa update status di Facebook, biasanya secara otomatis mereka update status juga di Instagram, update status juga di Twitter, dan lain-lain. Biasanya dengan satu kali update mereka men-share ke medsos yang mereka punya biasanya. Gitu. Itu mungkin yang bisa saya diskusikan. Ya, terima kasih Pak Soleh atas penjelasan dan juga gambarannya ya. Untuk Bu Heti mudah-mudahan tidak pulas nih Bu Heti. Tapi memang menarik Bu Heti akan sampaikan tadi. Yang namanya guru out itu tentu bukan berkaitan dengan usia, tapi di sini berkaitan dengan aplikasi yang mau mengikuti perkembangan saat ini. Banyak guru-guru yang usianya 0 tetapi pikirnya old. Nah ini juga akan menjadi masalah. Oh ya, selanjutnya di sini sudah ada Ibu Dini Anggreni. Selamat datang Bu, bergabung di room kami. Mudah-mudahan Ibu berkenan. Dan selanjutnya juga barangkali dari Bapak dan Ibu yang lain masih ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan kepada presenter kita. Silakan Bapak Ibu bisa melalui raise hand ataupun bisa melalui follow up yang ada di saat ini. Menunggu, Soleh. Ya, sering aja Pak, pengalaman di luar itu bagaimana Pak? Ya, Bapak dan Ibu sambil menunggu apa yang mau ditanyakan oleh Bapak dan Ibu, kami di sini melihat Ibu Megasari ya, barangkali mau menanyakan, silakan Ibu Megasari. Ya, disilakan Ibu Mega. Suaranya jelas, Pak? Ya, jelas, Bu. Jelas, Bangga. Ini ya, Pak ya, ini siswa yang zaman sekarang ya? Ya, betul, Bu. Ini Pak, ada yang sedikit ganjalan gitu. Anak-anak sekarang kan lebih mahir ya menggunakan IT gitu. Nah, sementara guru-gurunya kita hanya berada pada saat ini, sedangkan kalau anak-anak sedang zamannya gitu ya Pak. Sementara TIK, kebutuhan dari TIK itu tidak bisa dihindari oleh guru-guru
yang mungkin dianggap senior sekarang ya Pak ya. Ya, betul Bu. Nah, kira-kira menurut Bapak gitu, solusi apa yang tepat bagi guru yang dianggap senior dengan kemajuan yang sekarang, yang mana jika tidak mengikuti perkembangan mungkin akan tertinggal oleh siswanya Pak. Dan hal itu dialami kebetulan di tempat saya bekerja. Ya, cukup Bu. Ya, Baik, terima kasih Ibu Megasari. Ini pertanyaannya berkaitan dengan pengalaman beliau, Pak Soleh. Nah, itu apa yang kira-kira menurut Pak Soleh bisa dilakukan, dan pandangan Pak Soleh selaku profesor mudah-mudahan bisa memberikan gambaran untuk Ibu Mega. Silakan Pak Soleh. Ya, terima kasih Pak di Ibu Mega tadi atas pertanyaannya. Itu sebenarnya pertanyaan tadi senada ya dengan Bu Hetty. Mungkin yang muda harus mau membuka diri membantu mereka yang yang old ini, baik dari segi usia maupun dari pola pikirnya. Tadi menurut Pak Dede dari pola pikir juga itu yang paling bahaya tuh, usia muda tapi pola pikirnya old, itu yang lebih berbahaya sebenarnya. iya betul Pak. Jadi Ada Pak, bahkan itu tidak bisa dipungkiri, itu juga ada seperti itu Pak. ya, bagi kita yang sudah terbuka pikirannya, hatinya terbuka, kita kan tadi dari awal dari di slide tadi sudah jelas bahwa kita harus mau membuka hati kita dan membuka pikiran kita, gitu ya. Bagi mereka yang belum terbuka ya kita doakan saja Bu, mudah-mudahan terbuka. Nah, Ya. bagaimana kita, kalau yang biasa saya lakukan adalah collaborative learning Bu. Jadi collaborative learning itu kita berusaha membantu memberikan fasilitas yang awalnya memberikan bagaimana cara mengakses sebuah tools. Misalkan ada sebuah guru yang ingin dibuatkan sebuah medsos atau sebuah akun YouTube misalkan. Nah, kita memberikan kolaboratif, jadi kita memberikan bantuan lah, pengetahuan kita share di dalam seperti ini, bagaimana cara membuat akun, sehingga nanti dan diberitahu tutorial sederhananya bagaimana, dan nanti si guru-guru yang seperti ini suruh berkreasi sendiri. Ya, nah, itu yang biasa kita lakukan dengan apapun kolaboratifnya. Nah, ada juga bagi mereka guru-guru yang masih muda tapi pola pikirnya old, nah itu agak kita stressing Bu, agak lebih kenceng itu ya, kolaboratifnya. Misalkan buat akun Google Drive. Nah, kemudian kita akan nyusun silabus bareng-bareng misalkan. Nah, nanti di situ saya invite emailnya, kita bareng-bareng mengerjakannya. Mereka jadi bisa kolaboratif mengerjakan, membuat silabus yang tadinya harus sendirian, itu dengan misalkan dengan MGMP bisa berkolaborasi berbarengan, bisa menyusun silabus dalam waktu lebih singkat karena berbarengan. Kita saling melengkapi. Nah, itu yang biasa kita lakukan, sehingga IT ini bukan menjadi penghambat, tetapi menjadi tools untuk membantu meningkatkan kompetensi kita sebagai guru atau sebagai pendidik. Itu mungkin share dari saya. Sedikit, boleh ada sedikit yang ingin saya bukan tanyakan, minta pertanyaannya, boleh nggak? Ya, Pak Soleh, tanggapan dari Ibu Mega? Iya, silakan Bu. Itu kan salah satu cara ya Pak ya. Terus ini mungkin akan menjadi bekal hasil dari kegiatan ini, nanti akan saya sampaikan. Dan terus jika ada keterlibat dari pemangku kepentingan pendidikan gitu Pak, bisa enggak dijadikan salah satu solusi? Maksudnya seperti apa Bu? Lebih realnya Bu? Misalkan berupa ini instruksi bahwa harus ada kegiatan seperti ini yang berbasis IT gitu. Oh ya, ngerti Bu ya. Misal. Ya. Silakan, bisa langsung Pak Soleh. Ya, ketangkep. Itu bisa Bu. Kalau perlu ada reward and punishment.
Gitu Bu. Untuk memaksakan supaya guru kita terpaksa dulu awalnya, ya. Ada reward and misalkan sama kepala sekolah diinstruksikan semua pemberangkat pembelajaran harus dalam bentuk soft copy digital dan terekam di blognya guru masing-masing misalkan gitu ya. Sehingga saya sebagai kepala sekolah hanya cukup mengeceknya saja. Kalau sudah ada, sudah langsung saya cairkan gajinya misalkan ya. Nah, jadi ada reward and punishment itu boleh di awal. Nanti dari paksaan itu nanti akan terbiasa dan akan menjadikan sudah menikmati nanti enaknya punya file digital itu akan bisa dirasakan sehingga menjadi suatu kebutuhan sehingga kita butuh dengan tools itu. Gitu. Iya. Enak. Jadi kalau ada pencerahan seperti ini nanti kan ada semacam buku apa ya, buku notula setiap ini diskusi. Kalau setiap saya bertanya, nanti pencerahan dari ini akan saya bawa di wilayah tempat saya bekerja sehingga bisa menjadi sebuah solusi ya Pak, bagaimana guru kita itu tetap semangat, tetap bisa mengikuti perkembangan sekarang walaupun dengan tertatih-tatih atau kesulitan. Betul Bu. Terima kasih Soleh. Sama-sama Bu. Ya. Makasih Baik, terima kasih Ibu Mega yang sudah berpartisipasi ya, dan kepada presenter kita juga alhamdulillah sudah memberikan apa-apa yang diinginkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kegiatan ini cukup menarik dan akan lebih hangat lagi ketika kegiatan ini ya diikuti oleh Bapak Ibu semua. Tetapi sebelumnya kita berikan satu penghormatan kepada Ibu Dini untuk memberikan beberapa statement atau beberapa poin yang bisa memberikan motivasi kepada kita semua yang ada di sini terkait dengan siswa zaman now dan guru zaman old. Silakan Ibu Dini, dimohon untuk kesediaannya. Barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan, Bu. Aduh, terima kasih Bu Dini. Aduh, udah mau hadir di room ini. Siapa? Dede. Ya, Baik, Bu. ini kan apa ya namanya, temanya menarik sekali ya tentang students zaman now dan teachers zaman old gitu ya. Baik. Ini kan perbedaan generasi ya sebetulnya. Kebanyakan dari kita itu para guru mungkin kalau tidak memang dilahirkan di generasi baby boomers, mungkin di generasi X atau Y ya, sedangkan siswa kita yang dihadapi adalah generasi generasi Z atau generasi milenial. Pasti ini memiliki karakter yang sangat berbeda gitu dengan kita. Jadi memang kita harus berusaha untuk bisa menyelaraskan, harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memang karakternya mereka gitu. Karena setiap generasi itu pasti berbeda gitu. Kalau misalnya mungkin di profesi lain kita tidak perlu untuk menyelami seperti apa generasi milenial atau misalnya generasi Z itu karakternya, tapi kalau misalnya guru memang mau tidak mau harus menyelami, harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan gitu, seperti itu. Karena kalau saya percaya dan yakin bahwasannya yang paling bisa memotivasi gitu dan membuat siswa itu bisa keluar semua kemampuannya itu bukan hanya saja dari skill siswa yang memang mungkin bisa bawaan gitu ya, tetapi juga bagaimana cara kita mengajar, bagaimana cara kita mendidik gitu. Dan kalau misalnya saya dengarkan dengan seksama tadi penjelasannya sangat menarik, karena di sekolah kita atau misalnya di tempat kita bekerja itu sangat bervariasi. Ada guru yang memang senior atau misalnya ada guru yang relatif lebih muda usianya gitu. Nah ini perlu adanya kolaborasi. Saya pikir saat ini itu tidak ada atau sangat tidak fit ketika ada senioritas gitu. Jadi yang muda
bisa belajar tentu saja pengalaman dari yang lebih senior, dan begitupun yang senior bisa belajar sesuatu hal, pengalaman yang mungkin lebih baru tentang IT dari juniornya gitu. Jadi bisa take and give, bisa saling menyempurnakan, karena tentu saja yang junior biasanya lebih banyak skill dalam IT, tetapi experience-nya pasti belum banyak gitu. Sedangkan yang senior experience-nya sangat banyak, tetapi mungkin butuh asupan tertentu dalam IT skill dan lain-lain. Jadi bisa berkolaborasi, saling menyempurnakan, dan take and give itu nomor 1 gitu. Seperti itu Pak kira-kira. Ya, terima kasih sekali nih Bu Dini, pandangannya cukup memberikan motivasi dan memberikan edukasi kepada kami semua di sini, bahwa intinya apa yang disampaikan oleh Ibu Dini juga oleh terkait dengan adanya satu keinginan keterbukaan di antara kedua belah pihak, hold maupun no, untuk sama-sama saling memberi. Itu barangkali ya Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi ini memberikan yang itu Pak. Halo, selanjutnya kami persilahkan kepada ini 1, 2, 3, silakan. Ibu Bapak yang masih penasaran untuk bertanya. Bukan Ibu bertanya, Dikasari masih Bu? Pak Ibu Dini, boleh sebentar? Oh iya, Ibu Dini, ini ada yang ingin disampaikan kepada Ibu langsung Bu. Bu Mega, disilakan. Silakan Ibu, mangga. Iya, Ibu Dini, aduh, ini hanya kesan aja ya, terkesan dengan suaranya, Ibu enak didengar. Kedatangan langsung kita ngomong. Seperti ya, kalau waktu di zaman radio kayak penyiar, suaranya Bu Dini, aduh enak banget. Jadi ya Padi ya Bu Dini. Makasih banyak Ibu. Nggak bosan dengernya gitu. Itu aja ingin menyapanya Bu. Terima kasih banyak Ibu Mega, semangat selalu Bapak dan Ibu, hebat di Jawa Barat, luar biasa ini. Mari ke depannya kita berkolaborasi bersama-sama ya, untuk membangun Jawa Barat, mutu pendidikan yang lebih baik insya Allah ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mega, Bu Dini. Alhamdulillah ya, di acara ini ada komunikasi interaktif, dan alhamdulillah Bapak Ibu kita dihadiri oleh dan Ibu Bapak instruktur. Selanjutnya Bapak dan Ibu kami persilakan kalau masih ada yang ingin disampaikan. Ada yang raise hand, halo Pak. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Dede Rahayu, bertemu lagi dengan 1, 2, 3, 4, 5 ayat saya. Gimana Pak Dede? Wilujeng Sugeng, Pak Yayat, mana? Ya juga ke Ibu Dini ya, Wilujeng Ungi, penten Ibu haturan biasa kuping sonten Ibu di Naruya. Pak Dede juga kepada ya tim ini, saya cukup tertarik ini melihat dari judulnya juga terkesan ada versus ya. Ya betul, Pak Yayat. Challenge. Nah, tapi dalam konotasinya positif lah ya, nah gitu. Walaupun saya tidak begitu menyimak dari awal, tapi intinya sedikit bisa menangkap sinyalemen. Mungkin ini nggak tahu menambahkan atau sharing saja. Jadi memang karena belajar itu adalah pada dasarnya merupakan proses pendewasaan berpikir melalui suatu pengalaman belajar. Berarti di sini adalah pengalaman belajar. Dalam arti belajar itu harus yang bermakna. Arti bermakna di sini adalah anak yang betul-betul dekat dengan konteks kehidupan sehari-hari. Berasa seperti itu. Nah, saya pikir kalau berdasarkan sudut pandang saya, kalau boleh berpendapat, memang kalau ditinjau dari aspek guru zaman dulu, kemudian sekarang siswanya, artinya siswa yang lahir di generasi gadget ini, dibandingkan juga dengan guru yang lahir yang ada di generasi sekarang ini, sebetulnya pada dasarnya itu memiliki persamaan. Dalam arti kalau melihat bahwa fitrahnya guru itu adalah tugas mulia, ini di samping harus menguasai tentang metodologi, juga
adalah tugas yang didasari dengan hati yang ikhlas. Nah, yang terpenting baik guru yang istilahnya terdahulu ataupun guru yang sekarang jangan merasa khawatir dengan gemerlapnya dunia IT, karena itu memang belum tidak suatu apa istilahnya suatu keharusan yang betul-betul booming. Dalam arti yang terpenting adalah guru sebagai agent of change, agen perubahan. Yang terpenting adalah baik guru yang apa istilahnya itu mendidik dari dulu, yang terpenting dia mampu untuk menyentuh, mampu memberikan pelayanan, memfasilitasi. Kalau dulu, guru dulu itu bisa dikatakan sebagai central teacher atau central information. Kalau sekarang guru sebagai agent of change, dalam arti memfasilitasi peserta didik. Saya yakin, saya percaya anak-anak didik kita itu walaupun yang lahir zaman dulu, ataupun zaman sekarang, dasarnya adalah memiliki hati yang baik. Karena mereka lahir dari rahim seorang ibu yang baik. Hanya di sini tugas kita untuk selalu memberikan apapun, sekecil apapun karya mereka, sekecil apapun yang mereka lakukan, tetap harus kita berikan sentuhan. Nah, disinilah yang nilai-nilai inilah yang kira-kira harus dipertahankan oleh guru-guru yang kata Prede mungkin old ataupun guru yang sekarang. Hanya memang ada sedikit paradigmanya bergeser, dalam arti sekarang karena anak-anak ada generasi gadget, setidaknya guru zaman sekarang harus bisa mengikuti. Guru-guru yang lama juga tadi memang betul yang Ibu Dini sampaikan bahwa adanya mix di sini, adanya mix bauran antara kompetensi skill IT dengan kompetensi kepribadian yang cukup mendalam dari guru-guru yang zaman lama. Tapi saya yakin kalau dua-duanya berkolaborasi dengan efektif, kemudian ada nilai-nilai filosofi pendidikannya yang saling menguatkan, saya pikir anak-anak dengan yang dulu yang sekarang itu sama nakalnya, hanya memang kalau sekarang anak-anak sekarang itu lebih berkonsentrasi ke temennya sendiri, gadgetnya itu sendiri. Nah, disinilah barangkali guru baik yang guru old atau guru yang sekarang sama prinsipnya mempunyai rasa kebijakan atau memiliki rasa apa saja, memberikan ruang dan kesempatan kepada siswa. Walaupun kita guru yang lama menguasai IT, anak-anak lebih pintar, ya kita kasih ruang, kita kasih kesempatan dan sebagainya. Seperti itu. Karena memang guru yang lama juga ada keterbatasan kemampuan dan skill, tapi saya yakin pelan-pelan, step by step, dengan berbaur, dengan sinergi dengan guru muda, kita bisa saling menguatkan dan kita bisa membentuk karakter generasi muda yang akan datang. Apalagi di tahun 2035 kita dalam keadaan apa istilahnya itu bonus demografi, dalam arti 70% aset bangsa itu adalah 70% usia produktif. Dari anak hitungan TK SD sekarang itu kalau tidak dikemas, kalau tidak dikelola baik kepribadiannya, baik tentang kemampuan berpikirnya, kita akan tergilas oleh negara-negara di luar. Nah, mungkin itu aja lah Pak Dede ya, ini sebatas sharing saja. Pak Dede mungkin lebih paham dan lebih ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yayat yang sudah memberikan penjelasan juga terkait dengan sharing atau diskusi kita kali ini yang menarik. Intinya apa yang disampaikan menurut Pak Yayat adalah bagaimana ruh tentunya ya, ruh seorang pendidik ini bisa dilakukan. Itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kami melihat di sini masih ada waktu beberapa menit lagi. Kami berikan kesempatan kepada Ibu Aim ini ya, yang sudah siap akan mengajukan pertanyaan. Silakan kepada Pak Yayat, kami ucapkan terima kasih Pak Yayat. Selanjutnya silakan Ibu Aim ini. Kami persilakan Bu. Halo Bu Aim. Ya, baik ya. Arba. Silakan Bu Aim, Pak. Ya. Silakan baik. Ya, langsung ke Pak Soleh ya Bu. Pak Soleh ya? Ya, gimana Pak Dede? Tadi luar biasa pemaparan dari Pak Yayat. Ya, akan bertanya Pak. Silakan Bu Aim ini. Bu Mimi silakan Bu Mimi. Baik Bu Mimi. Esmiati. Mana? Halo, baik.
Mulai Mimi, tidak ada ya, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, demikian apa yang disampaikan oleh beberapa rekan yang cukup menarik. Nah, di sini sudah menunjukkan waktu pukul 20.15 itu acara ini akan segera berakhir. Tetapi sebelum diakhiri, kami persilakan kepada presenter Bapak Direktur untuk memberikan closing statement-nya terkait apa yang berkaitan pembahasan dari silakan Pak Toy. Baik, terima kasih. Terima kasih ke Bapak dan Ibu, tadi Pak Ibu Dini dan Pak Yat yang sudah memberikan sharingnya ya, luar biasa tadi. Baik Bapak dan Ibu. Iya, sama-sama Pak. Pada intinya teknologi ini adalah sebuah tools, sebuah alat bantu yang jangan dijadikan sebagai penghambat kita untuk menjadi tugas utama kita sebagai guru, sebagai agent of change terhadap siswa kita. Tapi jadikan IT ini sebagai tools untuk meningkatkan kualitas kita, kualitas diri kita, meningkatkan skill kita, dan meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Mungkin itu saja closing statement dari saya. Mohon maaf apabila dalam setengah pemaparan banyak perkataan yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan oleh yang sudah memberikan kesimpulan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, marilah kita berikan aplaus. Kami ucapkan sekali lagi ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya, juga kehormatan kepada Ibu Dini, Ibu Nisa, Pak Am yang sudah berkenan hadir di acara kami ini, dan juga rekan-rekan para partisipan yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Mari kita tutup saja kegiatan bersama dengan ucapan alhamdulillah. Amin. Saya Dede Rahayu, sebagai moderator, menyampaikan ucapan terima kasih, dan mari kita terima kasih. Baik, Taufik, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana. Dede Rahayu. Sama-sama. Saya ucapkan pula terima kasih. Halo. Halo, lanjut. Silakan Bu Dini. Ya, hatur nuhun kasadayana Bapak dan Ibu hebat. Mohon izin pamit ya. Assalamualaikum. Bu Dini sebentar. Iya, Bapak gimana? Bu Dini, nanti kalau malam Jumat kan acara apa itu tuh? Bukan seroja apa Oh itu? ya, Bu? Temanya apa Bu? JTC sama seroja. Kalau untuk selama bulan Ramadan ini, Bapak insya Allah nanti JTC sama seroja itu pindah jam tayang, karena kita juga ingin fokus ya untuk ibadah gitu. Dan untuk JTC nanti insya Allah akan dipindahkan menjadi pukul 1 sampai dengan pukul 3. Oh iya, sore hari. Mohon ngabuburit. JTC kami jawabnya sami. Ngabuburit, orang ngabuburit. Sudahkah ada bocoran tema minggu ini, Bu? Kemarin kan menarik Mas relationship ya dengan peserta didik tuh, kayak psikologis kan kemarin. Betul. Sekarang insya Allah untuk JTC itu saya belum tahu temanya ini karena ada coachnya nanti, mohon. Saya belum ngintip Pak, tapi coach pasti sudah tahu. Kalau misalnya untuk seroja itu insya Allah Ibu Kepala Kaprodi Kepala Program Studi Pasca Sarjana UPI yang akan berbicara dari aspek psikologi. Oke. Ya, Pak. Dan Ibu jangan lupa ya, kalau misalnya luang terkenan nanti bergabung JTC dan seroja. Iya, sip, mantap, mantul ya. Bu yang pematerinya ini, maaf, pematerinya siapa? Pak ya, bukan? Pak gimana Pak? Itu pemateri yang itu yang program studi pasca sarjana itu siapa?
Saya lupa namanya siapa ya. Tadi saya udah ini sih dikasih apa